Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 semua. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pagi ini adalah fikih yang berhubungan dengan khitan. Pak Guru lanjutkan. Daftar isi pertama adalah definisi khitan, sejarah khitan, hukum, dalil, waktu, dan manfaat dari khitan. Yang pertama adalah definisi atau pengertian dari khitan. Khitan dalam bahasa Arab disebut dengan khatana yang artinya memotong. Pada laki-laki, maksudnya adalah memotong kulit zakar atau penis sehingga menjadi terbuka. Bila kalian masih belum paham apakah itu khitan, istilah jawabannya itu adalah sunat. Oke ya, saya lanjutkan. Khitan itu apakah hanya untuk laki-laki, Pak? Oh, tidak. Ada juga untuk perempuan, yaitu membuang bagian dalam faras atau vagina, yaitu ujung kelentit atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva pada bagian atas kemaluan wanita. Khitan pada laki-laki disebut dengan izar dan pada perempuan disebut dengan kaf. Itu adalah definisi atau pengertian dari khitan. Kita lanjutkan. Sejarah khitan, yaitu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam dihitan pada waktu berumur 80 tahun dan menggunakan kapak. Wah, koyo apa loro nih ya, kalau kita bayangkan pakai kapak. Sekarang zaman sudah modern, sudah pakai laser, proses penyembuhan semakin cepat. Kemudian pendapat lain sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam sudah terlahir dalam keadaan terkhitan. Termasuk juga Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian hukum khitan. Khitan wajib bagi laki-laki dan keutamaan bagi perempuan. Pak Guru ulangi lagi, hukum khitan itu adalah wajib bagi laki-laki dan lebih utama bagi kaum wanita atau perempuan. Paham ya? Pak Guru lanjutkan. Dalil khitan. Yang pertama adalah Quran Surat An-Nahl ayat 123. Yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Termasuk juga ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silahkan kalian nanti baca. Pak Guru lanjutkan. Waktu khitan. Untuk laki-laki ada 3 waktu. Yang pertama adalah waktu wajib khitan, yaitu pada waktu balik. Balik itu kapan, Pak? Balik itu adalah tatkala kalau seorang laki-laki dia sudah mimpi basah. Nanti di materi berikutnya itu akan ada. Atau mungkin kalian boleh tanyakan kepada bapak ibu kalian, mungkin sudah paham. Kemudian waktu sunah khitan, sebelum seorang anak memasuki masa balik. Yang ketiga waktu mubah khitan. Mubah itu waktu artinya boleh ya, diperbolehkan, yaitu waktu di luar waktu wajib dan waktu sunnah. Kemudian untuk perempuan kapan, Pak? Yaitu secepat-cepatnya atau masih balita. Oke, Pak Guru lanjutkan. Keutamaan khitan, yaitu khitan merupakan pangkal fitrah Islam dan syariat. Khitan itu membedakan kaum muslimin dan pengikut agama lain. Perlu kalian ketahui bahwa agama lain itu rata-rata kaum laki-lakinya mereka tidak berkhitan. Menjaga kebersihan alat reproduksi laki-laki sebagai penghormatan bagi anak perempuan yang mau melaksanakan khitan, terhindar dari berbagai penyakit kelamin. Oke, untuk materi khitan sampai di situ. Bila ada yang kurang paham, anak-anak boleh ditanyakan langsung kepada Pak Guru di grup nanti ya. Kemudian ini tugasnya adalah studi kasus. Budi mempunyai bibi yang bekerja di luar negeri. Setelah 5 tahun di negeri Belanda, bibinya menikah dengan orang Belanda berumur 40 tahun dan beragama Kristen.
Ketika menikah, orang Belanda tersebut atau suami Bibi Budi menjadi mu'alaf atau mahasiswa Islam. Di mana orang Belanda ini belum dihitan. Jadi dia umurnya 40 tahun tapi belum disunat. Terus piye? Berikan pendapatmu apa yang seharusnya dilakukan suami Bibi Budi ketika menjadi mu'alaf. Jadi ketika suami Bibi Budi menjadi mu'alaf atau masuk Islam, apa yang harus dilakukan? Ada dua pilihan. Yang pertama, berkhitan atau sunat. Alasannya apa? Kalian tulis di buku ya. Misalkan suami Bibi Budi harus berkhitan, alasannya titik-titik-titik. Seperti itu kalian tulis. Kemudian jika kalian memilih tidak perlu khitan, kalian tulis juga alasannya apa. Ya, ditulis di buku loh ya. Pilih salah satu, alasannya ditulis di buku, nanti difoto di grup jawaban kalian. Ini pendapat ya, pendapat kalian masing-masing. Tidak ada yang Pak Guru salah atau benarkan, tapi pendapat kalian. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Salam hormat dari Bapak Guru kepada Bapak Ibu Wali Murid, dan mohon untuk mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.